Rangers. Kenalin, nama aku Erlangga Adi Chandra. Dan aku Ananda Lestari. Kami dari Forum Genre Provinsi Bali. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? Nah, hari ini kita membahas tentang perilaku beresiko pada remaja. Perilaku beresiko? Apa aja sih itu, Nan? Nah, di dalam perilaku beresiko ini ada yang namanya bullying. Nah, kata ini sudah tidak terdengar asing lagi. Bullying merupakan suatu tindakan agresif atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti maupun mengganggu orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah nggak tahu apa bentuk-bentuk dari bullying. Bisa dijelasin nggak, Nan? Nah, bullying ini terdapat beberapa bentuk nih. Yang pertama, bullying secara fisik, seperti mendorong, mencubit, memukul, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu bullying secara psikologis. Misalnya pelecehan seksual, mengucilkan, serta mengasingkan seseorang secara sosial. Dan yang ketiga yaitu bullying secara verbal melalui perkataan seperti hinaan, bentakan, sindiran, dan lain-lain. Kamu sering kan dengar yang namanya cyberbullying? Sering banget, apalagi di zaman sekarang ini kan yang serba teknologi. Jadi cyberbullying itu merupakan pembulian melalui media sosial dan juga internet. Oke, bagi kita para generasi milenial harap berhati-hati untuk menggunakan media sosial dan ingat bijak bersosial media. Selain bullying, ada apa lagi sih perilaku berisiko pada remaja? Nah, perilaku berisiko pada remaja salah satunya yaitu kekerasan seksual. Nah, apa sih itu kekerasan seksual? Bisa kamu kasih tahu nggak ke teman-teman? Penasaran kan? Yuk ikutin aku. Jadi, kekerasan seksual adalah sebuah tindakan baik itu ucapan maupun perilaku yang mempengaruhi seseorang agar terlibat dalam aktivitas seksual tanpa mereka inginkan. Jadi teman-teman, cara untuk menghindari kekerasan seksual itu gampang banget. Yang pertama, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa tubuh kita merupakan aset pribadi yang sangat berharga. Dan yang kedua, kita harus berani mengatakan tidak bagi ajakan yang mengarah ke kekerasan seksual. Nah, yang ketiga nih teman-teman, menjaga aurat dengan cara berpakaian sopan. Nah, perilaku beresiko yang lebih mengkhususkan pada remaja yaitu hubungan seksual sebelum nikah atau seks pranikah. Hubungan seksual sebelum menikah atau seks pranikah itu biasanya dimulai dari yang namanya fase pacaran. Dan tentu saja, hubungan seks pranikah ini membawa dampak yang begitu negatif pada remaja. Dampak dari hubungan seks pranikah tuh ada yang namanya KTD kan? Betul. Nah, jadi KTD merupakan singkatan dari kehamilan yang tidak diinginkan. Selain KTD, ada juga yang namanya IMS. IMS merupakan singkatan dari infeksi menular seksual.
infeksi ini berasal dari sebuah hubungan seksual atau kontak alat kelamin. Dampaknya itu ada banyak. Yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisiknya itu ada penurunan tingkat ovulasi. Yang kedua, kanker serviks. Dan yang ketiga, yaitu penurunan kesuburan atau yang sering kita sebut dengan kemandulan. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari hubungan seks pranikah ini yaitu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan AIDS merupakan kumpulan dari gejala virus HIV ini. Penyakit HIV/AIDS ini terdapat 3 fase. Yang pertama, fase akut. Di fase akut ini, virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh sang penderita dan penderita akan mengalami gejala ringan seperti demam. Selain itu, sang penderita juga sudah bisa menularkan virus HIV ini kepada orang lain. Ke fase yang kedua yaitu fase laten. Di fase laten ini, sang penderita sudah mengalami gejala-gejala ringan seperti yang sudah disebutkan tadi, dan mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu yang ketiga yaitu fase AIDS. Di fase AIDS ini, HIV sudah berkembang menjadi AIDS, sehingga akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh pada manusia menurun. Dan sang penderita juga akan mengalami yang namanya infeksi oportunistik, merupakan infeksi yang tidak berbahaya jika dialami oleh seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh normal, namun dapat berakibat fatal pada mereka yang mengalami penyakit HIV/AIDS ini. Ada nggak sih cara untuk mencegah HIV/AIDS ini? Betul. Tentu saja ada dong, yaitu dengan metode A. Abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B, yaitu be faithful, yang artinya setia pada satu pasangan. C, yaitu kondom. Menggunakan kondom di saat melakukan hubungan seksual. D, yaitu drugs, yang artinya tidak mengkonsumsi narkoba. Dan E, equipment, yaitu berhati-hatilah terhadap peralatan yang berisiko menyebabkan luka ataupun digunakan secara bersamaan maupun bergantian. Dan topik yang akan kita bahas yang terakhir yaitu NAPSA. Jadi, NAPSA merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. yaitu Narkotika. Narkotika merupakan sebuah bahan atau obat baik alami maupun tidak alami yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat menyebabkan ketergantungan secara psikis bagi penggunanya. Nah, yang kedua, psikotropika, yaitu setiap bahan baik alami maupun buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif dan membawa pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat dan menyebabkan perubahan yang khas pada setiap aktivitas mental dan perilaku. Nah, dan yang terakhir Ninan, yaitu zat adiktif dan lainnya, merupakan sebuah zat yang mengarah ke penyalahgunaan narkoba. Contohnya Ninan, ada minum-minuman keras dan juga rokok. Jadi kita sebagai para remaja harus menghindari perilaku beresiko ini nih, karena tentu saja perilaku beresiko ini membawa dampak yang negatif bagi kita semua. Dan karena kita generasi berencana, kita sadar, kita peduli. Karena berencana itu Keren! Salam genre!